J. Theophilus, banyak orang telah berusaha keras untuk menulis sejarah tentang hal-hal yang terjadi di antara kami. Mereka menuliskan apa yang diberitahukan oleh mereka yang melihat hal-hal ini sejak awal dan mengumumkan pesan Injil. Jadi, Yang Mulia, saya telah mempelajari dengan cermat bagaimana hal-hal ini terjadi sejak awal dan saya pikir akan baik untuk menulis semuanya untuk Anda, sehingga Anda bisa mengetahui seluruh kebenaran tentang ajaran yang Anda terima. Ketika Herodes menjadi raja atas tanah Israel, ada seorang imam bernama Zakharia, yang termasuk dalam kelompok Imam Abia. Istrinya bernama Isabel, dan juga dari keluarga pendeta. Pasangan ini menjalani kehidupan yang benar bagi Tuhan, dengan setia mematuhi semua hukum dan perintah Tuhan. Tetapi mereka tidak memiliki anak karena Isabel tidak dapat memiliki anak dan karena mereka berdua sangat tua. Suatu hari di Bait Suci Yerusalem, Zakharia sedang melakukan pekerjaan imamatnya, karena itu adalah gilirannya untuk melakukan pekerjaan sehari-hari itu. Menurut kebiasaan para pendeta, dia dipilih dengan banyak untuk membakar dupa di atas altar dan karena alasan itu dia memasuki Bait Suci Tuhan. Pada saat dupa dibakar, orang-orang di luar berdoa. Kemudian seorang malaikat Tuhan muncul di depan Zakarias, berdiri di sisi kanan altar. Ketika Zakarias melihatnya, dia takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, Zakharia, karena Tuhan telah mendengar doamu. Istri Anda akan memiliki seorang putra, dan Anda akan menamainya John. Kelahirannya akan membawa kegembiraan dan kebahagiaan bagi Anda dan banyak orang, karena bagi Tuhan Allah dia akan menjadi orang yang hebat. Dia tidak boleh minum anggur atau bir. Dia akan dipenuhi dengan Roh Kudus sejak lahir dan dia akan membawa banyak orang Israel kepada Tuhan, Allah Israel. Dia akan diutus oleh Tuhan sebagai utusan dan akan menjadi kuat dan berkuasa seperti Nabi Elia. Dia akan membuat orang tua dan anak-anak berdamai dan ketidaktaatan akan berjalan di jalan yang benar lagi. Dan dia akan mampu mempersiapkan orang Israel untuk kedatangan Tuhan." Kemudian Zakarias bertanya kepada malaikat itu, "Bagaimana saya bisa tahu bahwa ini benar? Saya sudah sangat tua, begitu juga istri saya." Malaikat itu menjawab, "Aku adalah Jibril, seorang hamba Tuhan, dan dia mengirimku untuk berbicara denganmu untuk memberimu kabar baik ini. Anda tidak percaya apa yang saya katakan, tetapi itu akan terjadi pada waktu yang tepat. Dan, karena Anda tidak mempercayainya, Anda tidak akan bisa berkata-kata dan tidak dapat berbicara sampai anak Anda lahir." Sementara itu, orang-orang menunggu Zakharia, dan semua orang kagum atas keterlambatannya di Bait Suci. Ketika dia pergi, Zakarias tidak dapat berbicara. Kemudian mereka menyadari bahwa dia telah melihat penglihatan di Bait Suci. Karena tidak dapat berbicara, dia memberi isyarat tangan kepada orang-orang. Ketika hari-hari pelayanan mereka di Bait Suci berakhir, Zakharia kembali ke rumah. Tak lama kemudian, istrinya Isabel hamil dan selama 5 bulan tidak meninggalkan rumah. Dan dia berkata, "Sekarang Tuhan telah membantu saya, tidak ada orang lain yang akan meremehkan saya karena tidak memiliki anak." Ketika Elizabeth sedang hamil 6 bulan, Tuhan mengirim malaikat Jibril ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Malaikat itu membawa pesan kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf, keturunan Raja Daud. Dia dipanggil Maria. Malaikat itu datang dan berkata, "Semoga damai bersamamu, Maria. Anda sangat diberkati. Tuhan menyertai Anda." Namun, ketika Maria mendengar apa yang dikatakan malaikat itu, dia tidak tahu harus berpikir apa. Dan kagum, dia bertanya-tanya apa yang dia maksud. Kemudian malaikat itu melanjutkan, "Jangan takut, Maria. Tuhan senang denganmu. Anda akan hamil, melahirkan seorang anak dan menamainya Yesus. Dia akan menjadi orang yang hebat dan akan disebut Anak Tuhan yang Maha Tinggi.
Tuhan akan menjadikan Anda raja, seperti leluhurnya, Raja Daud. Dia akan selamanya menjadi raja keturunan Yakub, dan kerajaannya tidak akan pernah berakhir." Kemudian Maria berkata kepada malaikat, "Ini tidak mungkin, karena saya masih perawan." Malaikat menjawab, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menyelimuti kamu dengan bayangannya. Itulah sebabnya mengapa anak laki-laki itu akan disebut orang suci dan anak Allah." Cari tahu bahwa saudara Anda Isabel sedang hamil, meskipun usianya sudah sangat tua. Mereka bilang dia tidak bisa punya anak, tapi sekarang dia sudah hamil 6 bulan. Karena dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Maria menjawab, "Saya adalah hamba Tuhan, bahwa apa yang baru saja Anda katakan kepada saya terjadi." Dan malaikat itu pergi. Beberapa hari kemudian, Maria bersiap-siap dan segera pergi ke sebuah kota di wilayah pegunungan Yuda. Dia memasuki rumah Zacharias dan menyapa Isabel. Saat Isabel mendengar sapaan Maria, anak itu bergerak di perutnya. Jadi, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, Isabel berkata dengan keras, "Anda adalah yang paling diberkati dari semua wanita, dan anak yang akan Anda miliki juga diberkati. Siapakah saya sehingga ibu Tuhanku akan datang mengunjungi saya?" Tanda seru. "Ketika saya mendengar Anda menyapa saya, anak itu senang dan bergerak di dalam perut saya. Anda diberkati karena Anda percaya apa yang Tuhan katakan akan terjadi." Kemudian Mary berkata, "Jiwaku mengumumkan kebesaran Tuhan. Roh saya bahagia karena Tuhan, Juru Selamat saya. Karena Dia ingat aku, hambanya yang rendah hati. Mulai sekarang semua orang akan memanggilku wanita yang diberkati, karena Tuhan yang perkasa melakukan hal-hal besar untuk saya. Namanya suci, dan Dia menunjukkan kebaikannya kepada semua orang yang takut padanya di semua generasi. Tuhan mengangkat tangannya yang kuat dan mengalahkan yang sombong dengan semua rencana mereka. Turunkan raja yang kuat dari takhta mereka dan tempatkan yang rendah hati di tempat tinggi. Ini memberi banyak kepada yang lapar dan mengiring orang kaya pergi dengan tangan kosong. Dia menepati janji yang Dia buat kepada nenek moyang kita dan membantu orang Israel, hambanya. Dia ingat untuk menunjukkan kebaikannya kepada Abraham dan semua keturunannya, selamanya. Maria tinggal bersama Isabel selama sekitar 3 bulan dan kemudian kembali ke rumah. Sudah waktunya bagi Isabel untuk memiliki anak, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Para tetangga dan kerabat mendengar tentang kebaikan hati Tuhan yang besar kepada Isabel, dan semua orang senang dengannya. Ketika anak laki-laki itu berumur 8 hari, mereka datang untuk menyunatnya dan ingin memberikan nama ayahnya, yaitu Zaharia. Tapi ibunya berkata, "Tidak. Namanya akan menjadi Joao." Kemudian mereka berkata, "Tapi Anda tidak memiliki kerabat dengan nama itu." Kemudian mereka memberi tanda kepada ayahnya, menanyakan nama apa yang dia inginkan untuk memberi nama anak itu. Zacharias meminta sebuah tablet menulis namanya Joao, dan semua orang sangat takjub. Pada saat itu Zacharias sudah bisa berbicara lagi dan mulai memuji Tuhan. Para tetangga sangat takut, dan berita tentang hal-hal ini menyebar ke seluruh wilayah pegunungan Yuda. Setiap orang yang mendengar hal-hal ini dan memikirkannya bertanya, akan jadi apa anak ini? Karena, sesungguhnya, kuasa Tuhan menyertai dia. Zaharia, ayah Yohanes, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mulai bernubuat. Dia berkata, "Marilah kita memuji Tuhan, Allah Israel, karena Dia datang untuk membantu umatnya dan memberi mereka kebebasan. Dia mengutus kita seorang juru selamat yang perkasa, yang merupakan keturunan dari hambanya Daud." Tuhan mengatakan ini sejak lama melalui nabi-nabi sucinya. Dia berjanji untuk menyelamatkan kita dari musuh kita dan membebaskan kita dari kekuatan semua orang yang membenci kita. Dia mengatakan Dia akan menunjukkan kebaikannya kepada leluhur kita dan mengingat perjanjian sucinya.
Dia bersumpah kepada leluhur kita Abraham, berjanji bahwa Dia akan membebaskan kita dari musuh kita dan bahwa Dia akan membiarkan kita melayaninya tanpa rasa takut, sehingga kita hanya miliknya dan melakukan apa yang Dia inginkan dalam setiap hari dalam hidup kita. Dan Anda, nak, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi dan akan pergi di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Anda akan mengumumkan kepada umat Yahweh keselamatan yang akan datang melalui pengampunan dosa mereka. Karena Tuhan kita penyayang dan baik hati, Dia akan membuat cahayanya menyinari kita dan dari surga itu akan menerangi semua yang hidup dalam kegelapan bayang-bayang kematian, untuk membimbing langkah kita di jalan damai. Anak laki-laki itu tumbuh dan menjadi kuat dalam roh. Dan dia tinggal di padang gurun sampai hari dia muncul di hadapan orang Israel. Lukas 1:1-.